Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adnan Ramadan dengan NIM 230404502046 dari kelas BK Pendekatan Agama kelas E. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu konseling agama. Nah, konseling agama konseling pendekatan agama merupakan proses bimbingan psikologis yang memadukan nilai-nilai spiritual dan keagamaan untuk membantu individu menghadapi berbagai permasalahan hidupnya. Pendekatan ini memberikan ruang bagi konseli untuk mengaitkan tantangan yang dihadapinya dengan keyakinan dan nilai-nilai agama yang diyakini. Dengan memanfaatkan elemen-elemen keagamaan seperti doa, ibadah, atau meditasi, konseling ini berupaya memberikan rasa tenang, kepercayaan diri, serta makna di balik setiap ujian hidup. Nah, pendekatan agama dalam konseling tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah psikologis, tetapi juga menawarkan penyembuhan holistik yang mencangkup aspek emosional, sosial, dan spiritual. Konselor dalam pendekatan ini berperan sebagai fasilitator yang membantu konseli memperkuat keyakinan mereka melalui ajaran agama, membimbing mereka dalam menghadapi rasa cemas, depresi, atau konflik keluarga dengan pendekatan yang berakar pada nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Untuk selengkapnya, saya telah melakukan proses konseling. Saksikanlah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak senang mendengar kabar baik Ananda. Tapi Bapak juga melihat dari ekspresi wajahnya Ananda yang tunduk terus. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Betul tak? Ya betul Pak. Akhir-akhir ini saya merasa kurang percaya diri. Saya sering merasa bahwa saya tidak sebaik teman-teman saya. Mereka pintar dan cepat memahami pelajaran. Nah, sedangkan saya itu merasa tertinggal. Subhanallah. Bapak paham betapa beratnya perasaan seperti itu, nak. Setiap orang pasti pernah merasa ragu terhadap kemampuannya. Tapi perlu Ananda ingat, dalam Islam kita diajarkan bahwa setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apakah Ananda tahu bahwa Allah menyebut manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan sempurna dalam surah At-Tin? Iya Pak. Saya pernah mendengar ayat itu, tapi saya kurang memahami maknanya. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi setiap manusia termasuk Ananda telah diberi kemampuan luar biasa oleh Allah. Mungkin yang perlu Ananda lakukan itu mengenali dan mengoptimalkan potensinya. Tapi Pak, kadang saya merasa bahwa usaha saya tetap belum cukup. Saya belajar lebih keras, tapi hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Masya Allah, usaha Ananda itu sebenarnya sesuatu yang sudah luar biasa, Mi. Namun dalam Islam kita tidak hanya ingin diajarkan untuk berusaha, tetapi juga bertawakal kepada Allah. Rasulullah bersabda, ikutlah umatmu, kemudian bertawakallah kepada Allah. Apa yang Ananda pahami dari hadis ini? Mungkin maksudnya itu kita harus tetap berusaha semampu kita, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah, Pak. Betul sekali, nah. Usaha adalah tanggung jawab kita, sedangkan hasil adalah
hak progresif. Kadang Allah tidak langsung memberikan hasil yang kita harapkan karena dia ingin kita belajar lebih banyak, lebih mendekat diri kepadanya. Ananda tahu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Pernah Pak, cuma saya lupa. Ya, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan keanggupannya. Jadi yakinlah bahwa apapun tantangannya yang Ananda hadapi, itu semua sesuai dengan kemampuan Ananda. Mungkin selama ini Ananda terlalu keras pada diri sendiri. Saya merasa begitu Pak. Kadang saya terlalu fokus pada kekurangan saya dan lupa mensyukuri apa yang sudah saya miliki. Masya Allah, itu sudah hal yang bagus untuk disadari. Islam sangat menekankan pentingnya syukur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur atau atas yang sedikit, maka ia tidak akan mampu bersyukur atas yang banyak. Apakah Ananda sudah pernah mencoba bersyukur dengan menyebutkan hal-hal kecil yang Ananda miliki? Belum Pak. Saya itu lebih sering mengeluh karena merasa kurang ini dan kurang itu. Nah, cobalah Ananda ini mulai hari ini, setiap kali bangun tidur, sebutkan 3 hal yang Ananda syukuri. Misalnya, alhamdulillah saya sehat, saya masih bisa belajar, saya punya teman-teman yang mendukung. Hal ini akan membantu Ananda merasa lebih tenang dan percaya diri. Baik Pak, saya akan mencoba melakukannya. Bagus. Selain itu, Bapak ingin Ananda juga mencoba berdoa lebih sering. Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ananda bisa membacakan doa ini setiap selesai belajar. Insya Allah Pak, saya akan mengingatnya. Alhamdulillah. Ingat nak, bahwa Allah itu maha mendengar. Saat Ananda merasa ragu atau lemah, jangan ragu untuk curhat kepadanya. Apakah Ananda merasa sedikit lebih ringan sekarang? Alhamdulillah, ya Pak. Saya merasa lebih tenang. Saya jadi sadar bahwa saya harus lebih percaya diri dan berusaha lebih bersyukur. Masya Allah, itu langkah awal yang sangat baik Anandaku. Bapak harap Ananda semangat dan tidak ragu untuk datang jika membutuhkan bantuan atau bimbingan. Sebelum kita akhiri ini, mari kita berdoa bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Semoga Allah selalu memudahkan langkah Ananda. Jangan lupa, Ananda adalah makhluk terbaik yang diciptakan Allah, dan setiap usaha yang dilakukan pasti akan berbuah kebaikan. Baik Ananda, apakah sudah semua yang diungkapkan sudah lega? Alhamdulillah, lega Pak. Kalau begitu Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.